Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di tanah air. Berita kali ini datang dari parpol pendukung Jokowi, di mana mereka mendominasi kasus korupsi. Gerbong parpol pendukung Presiden Jokowi mendominasi kasus korupsi. Antara 2014 dan 2017 dari 31 kasus korupsi parpol, 22 diantaranya sumbangan koalisi parpol pendukung Presiden Jokowi. Demikian Ketua Dewan Pengurus ID Abdurrahman Syekh Bakar dalam artikel berjudul Parpol, Politik, Kriminal, dan Otoritarianisme Korup Rezim Jokowi. Kata Abdurrahman, pada 2018, 21 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK, dan hampir seluruhnya berasal dari barisan parpol pendukung pemerintah. 8 kader PDIP, 5 kader Golkar, 2 Nasdem, 1 Perindo, dan 1 Partai Nasional Aceh. Sisanya dari parpol non-koalisi Jokowi yaitu 2 kader PAN dan 1 berkarya. Sementara Bupati Pak Barat, Sumatera Utara, kader Partai Demokrat, mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi pada Pilpres 2019 tidak lama berselang sebelum ditangkap oleh KPK. Kisah rakyat menderita akibat salah urus negara dan dampak pandemi COVID-19. Para koruptor dan parpol malah berpesta pora menjarah uang negara. Sebut saja korupsi bansos oleh ex-Mensos Juliari Batubara, Wakil Bendahara Umum PDIP yang memotong hampir 40% dari 6,28 triliun rupiah total anggaran bansos sembako Jabodetabek. Sekitar 2 minggu sebelumnya, pada akhir November 2020, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dari Gerindra terjaring OTT KPK atas gratifikasi izin ekspor benih lobster, dibantu dengan kader PDIP. Belum lagi menyebut skandal suap anggota KPU oleh Harun Masiku dari PDIP yang keberadaannya hingga kini pun masih raib. Masih panjang daftar skandal korupsi era otoritarianisme korup rezim Jokowi yang banyak melibatkan elit parpol, baik di pusat maupun di daerah. Ia mengatakan skor indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia pada tahun 2020 anjlok dari 40 menjadi 37, membuat posisinya merosot 17 peringkat dari 85 menjadi 102 di antara 180 negara. Posisi Indonesia berada di bawah Timor Leste dan juga Ethiopia. Anjloknya IPK Indonesia tersebut menunjukkan penyuapan dan pencurian dana publik oleh para pejabat negara dan juga politikus semakin luas dan semakin luas. Juga menggambarkan absennya kemauan politik negara dalam pemberantasan korupsi. Alih-alih memimpin perang melawan korupsi dan juga arus politik kriminal, kata Abdurrahman, Presiden Jokowi justru memfasilitasi pembusukan KPK. Upaya membusuki KPK dilakukan secara sistematis sejak awal berkuasa melalui skenario kriminalisasi Ketua Abraham Samad dan Wakil Ketua Bambang Wijoyanto pada tahun 2015. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan pada April 2017 hingga kini menjadi misteri. Jokowi enggan memerintahkan pengusutan secara tuntas untuk membuka otak di balik penyerangan sadis ini. Hanya pelaku lapangan yang dihukum ringan. Puncaknya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang KPK pada akhir 2019 yang mengebiri kewenangan luar biasa dari lembaga anti korupsi ini sehingga tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya secara efektif. Politikus PDIP terima duit 1,5 miliar dan juga 2 Brompton. KPK telah melaksanakan rekonstruksi pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek 2020, di mana digelar pada hari Senin 1 Februari kemarin di gedung KPK Lama Jakarta Selatan. Dalam salah satu adegan reka ulang digambarkan terjadi pemberian duit antara Hari Sidabuke, pemberian suap dari swasta kepada Agustri Yogasmara alias Yogas. Yogas diketahui merupakan senior asisten Vice President Bank Muamalat Indonesia. Di tak nama yang menempel pada sosok Yogas, dituliskan ia adalah operator dari Ihsan Yunus, politikus PDIP. Dalam reka adegan itu, Hari Sidabuke digambarkan memberikan duit sebesar 1,53 miliar kepada Yogas. Hal ini terjadi di dalam mobil di Jalan Salemba Raya pada Juni 2020 yang lalu. Dalam reka adegan selanjutnya digambarkan kembali pertemuan antara Hari dan Yogas pada November 2020 dan kali ini pertemuan dilakukan di PT Mandala Hamonangan Sude. Dalam kesempatan itu Hari nampak digambarkan memberikan Yogas 2 unit sepeda Brompton yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan status Yogas dalam reka adegan masih sebagai Ihsan Yunus.
Ini bukan satu-satunya nama Ihsan Yunus yang muncul dalam reka adegan. Di awal reka adegan digambarkan Ihsan Yunus juga bertemu dengan Syafi'i Nasution, di mana diketahui merupakan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial. Pertemuan terjadi pada Februari 2020. Dalam rekonstruksi tersebut, nampak Adi Wahyono dengan rompi tahanannya juga hadir. Adi yang merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ihsan Yunus belakangan disorot lantaran diduga terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial yang menyeret nama Mensos Juliari Batubara. Wakil Ketua Komisi Sosial DPR ini disinyalir terafiliasi dengan sejumlah perusahaan penyedia bantuan sosial. Belakangan ia dipilih ditugaskan oleh PDIP menjadi anggota Komisi 2 DPR. Dikutip melalui koran Tempo, pada edisi Senin 18 Januari 2021, Ihsan disebut-sebut memperoleh jatah 4,6 juta paket bansos senilai 1,3 miliar rupiah. KPK telah menggeledah rumah keluarga Ihsan Yunus di Jalan Hankam Raya, Jakarta Timur sepanjang pekan lalu. Ihsan membantah tuduhan terlibat dalam korupsi bansos. Saat pandemi, proyek 80 triliun rupiah tetap dilelang. Ampun deh, amburadul amat. Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli menyoroti lelang proyek infrastruktur senilai 80 triliun rupiah yang tetap jalan di masa pandemi corona atau COVID-19. Rizal Ramli juga mengungkit pernyataan salah satu menteri yang mengatakan bahwa dana infrastruktur akan dialihkan untuk penanganan virus corona. Faktanya, proyek infrastruktur tetap jalan, padahal proyek tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar. Ampun deh, ada aja menteri yang ngomong akan dialihkan atau realokasi dana infrastruktur untuk mengatasi dampak corona. Ini piye toh, tender proyek infrastruktur jalan terus, kata Rizal Ramli melalui akun Twitternya pada hari Minggu 3 Mei yang lalu. Ia mengkritik koordinasi di antara para menteri Jokowi yang dianggapnya amburadul, termasuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Mas Basuki, jangan gitu dong, amburadul amat sih koordinasinya. Begitu kata Rizal Ramli. Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menawarkan proyek ruas tol dan jembatan senilai 80,5 triliun kepada swasta. Penawaran dibuka untuk 6 proyek sekaligus dengan skema kerjasama pemerintah dan juga badan usaha. 6 proyek itu yakni pengembangan jalan tol Semadan Balaraja senilai 15,5 triliun rupiah, jalan tol Cikunir Ulunami 21,5 triliun rupiah, jalan tol Sentul Selatan Karawang Barat 15,3 triliun rupiah, jalan tol akses Patimban 7,5 triliun rupiah, jalan tol Semarang Harbor 11,7 triliun rupiah dan jembatan Batam Bintan 8,7 triliun rupiah. Akan tetapi, dari seluruh proyek tersebut baru satu ruas tol yang siap untuk dilelang. Sisanya masih dalam tahap review dokumen. Jalan tol Semadan Balaraja saat ini dalam tahap siap dilelangkan. Begitu kata Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Heri Trisaputra Zuna dalam acara Market Sounding pada hari Kamis 30 April yang lalu. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memastikan proses lelang proyek ini bakal terus berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan meskipun terhimpit virus corona. Katanya tak akan menunggu setelah pandemi baru mulai, tapi dari sekarang sudah mulai persiapan. Untuk setelah pandemi mudah-mudahan bisa berlangsung kerjanya. Begitu kata Basuki dalam telekonferensi penyelenggaraan market sounding.